Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai materi limit sebagai persiapan menghadapi asesmen ataupun penilaian. Soalnya sebagai berikut. Untuk soal nomor 1, ingat konsep dari limit itu kan kita tinggal mensubstitusikan ya. Kalau hasilnya nanti suatu bilangan, berarti itu adalah nilainya. Tapi kalau hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, berarti itu kan bentuk tak tentu. Nah, ini kalau kita substitusi. Untuk soal nomor 1, kalau kita substitusi berarti dapat 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 ditambah 4 dibagi dengan 4 kurangi 4. Nah, pembilangnya dapat 0, penyebutnya juga dapat 0. Berarti kita punya bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu berarti kan kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan beberapa cara yang sudah kalian pelajari. Ya, tapi di sini untuk yang nomor 1, karena kita sudah dapat bentuk tak tentu, untuk nomor 1 di sini saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan untuk pemfaktoran. Jadi di sana adalah limit X mendekati 4. Nah, untuk bentuk fungsinya X kuadrat min 5X plus 4. Berarti kita faktorkan ya. Kebetulan faktornya untuk yang penyebut kan nggak perlu, pembilangnya adalah yaitu X min 4 X dikurang 1. Oke ya. Nah, berarti kalau di konsep limit, kalau sudah difaktorkan, pembilang penyebut ada yang sama, bisa kita eliminasikan. Sehingga tinggal kita substitusikan. Kalau sudah dieliminasi, berarti X tinggal substitusi 4, berarti 4 kurang 1, hasilnya adalah 3. Oke ya. Jadi untuk nomor 1, limit bentuk tak tentu dan hasilnya 3. Dengan menggunakan pemfaktoran. Untuk yang nomor 2, ada fungsi yang memenuhi dua kondisi ini. Ya. Berarti kita harus mencari fungsinya. Nah, di sini diketahui syaratnya. Syaratnya adalah fungsinya limit fx itu untuk x mendekati 5 ada nilainya. Ya, kuncinya di sini ada nilainya. Berarti apa? Karena dia ada nilainya. Berarti syaratnya adalah bahwa limit fx untuk x mendekati 5 dari kanan, dia harus sama dengan limit fx untuk x mendekati 5 dari kiri. Nah, berarti kalau dari kanan, kebetulan 5 di sini kan batas intervalnya yaitu 5. Sehingga tinggal kita substitusikan saja, berarti akan diperoleh. Berarti untuk yang atas berarti dapat 10. Saya substitusi aja ya, berarti 2 kali 5 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah P. Nah, dari sini akan diperoleh berapa? Berarti P-nya adalah, dapat nilainya adalah 2. Oke ya, jadi dia akan ada nilainya kalau apa? Kalau limit kanan dengan limit kirinya nilainya adalah sama. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, limit dari 2 per X kuadrat min 1 dikurang 1 per X min 1. Oke, kalau ini jika kita substitusi ya, ini tak substitusi langsung, berarti kan dapat 2 dibagi dengan 1 kuadrat min 1, 1 min 1. Lah, ini justru 2 per 0 dikurangi 1 per 0. Nah, tapi ini kan kayak tak terdefinisi lah. Terus gimana? Lah, kita coba ubah bentuk ini. Kita samakan penyebut. Oke. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 3. Di sana adalah limit untuk X mendekati 1 dari kurungnya nggak tak tulis ya. X kuadrat min 1 dikurang 1 per X min 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Tak kurung aja gini. Berarti kita samakan penyebutnya. Kebetulan X kuadrat min 1 itu kan X min 1 kali X plus 1. Berarti bisa saya tulis seperti ini. Berarti
2 per X min 1 X plus 1 dikurang, yang ini kan juga jadi X min 1 kan tak kali X plus 1, berarti pembilangnya jadi X plus 1, seperti ini. Sehingga akan berakibat limit X mendekati 1, karena penyebutnya sudah sama, berarti X min 1 dikali X plus 1. Nah, atasnya untuk pembilang ya. Untuk pembilang berarti 2 dikurangi X berarti min X, 2 kurangi 1 berarti plus 1. Nah, ini bisa saya tulis limit X mendekati 1 yang atas kan gini boleh. Oke ya. Min dalam kurung X min 1 berarti yang penyebut X min 1, X plus 1. Pembilang sama penyebut ada yang sama. Kita boleh mengeliminasikannya. Sehingga akan diperoleh, tinggal kita substitusikan aja. Limit untuk X mendekati 1 berarti sama saja, yang atas tetap min 1, yang bawah berarti 1 tambah 1. Dan hasilnya adalah berapa? Berarti negatif setengah. Jadi untuk soal nomor 3 hasilnya negatif setengah. Kita apakan? Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, terus soal nomor 4 kita pakai cara singkat aja ya, yang sudah kalian pelajari juga. Yaitu kalian ingat kalau ada limit, sebentar. Nomor 4 tak taruh di sini aja. Nomor 4, kalau kita punya limit untuk X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C dikurang akar dari AX kuadrat tambah PX ditambah Q, itu adalah B min P per 2 akar A. Ingat ya, ada bentuk seperti ini. Nah, tapi di soal yang ada di sana itu bentuknya bagian yang belakang ini ternyata nggak istilahnya dia itu nggak dalam bentuk akar, berarti kita bisa merubahnya. Berarti ini itu soal tersebut bisa saya ubah, saya langsung ubah ya, berarti limit X-nya mendekati tak hingga dari akar berarti X kuadrat ditambah 10X ditambah 2. Lah, min X plus 4 itu kan gini awalnya. X min P ya. Soalnya apa? Nanti kita akan merubahnya, berarti X kuadrat tambah 10X tambah 2. Jadi min berarti akar dari X min P saya kuadratkan sama dengan 4. Oke. Berarti kita punya limit untuk X mendekati tak hingga berarti akar X kuadrat tambah 10X tambah 2 dikurang akar X min P. Kalau kita kuadratin kan dapat X kuadrat min 2PX plus P kuadrat akan sama dengan 4. Nah, bentuknya sudah sesuai. Ini X kuadrat, ini X kuadrat. Sehingga kita bisa menerapkan cara ini tadi. Cara singkat ini tadi. Berarti sama saja 10 kalau saya kurangi dengan min 2P. Kalau per dengan 2A-nya adalah 1, nilainya adalah 4. Berarti 10 tambah 2P sama dengan 8. Berarti kita dapat P-nya adalah negatif 1. Oke ya. Jadi walaupun di sini kita harus menggunakan kita bisa menggunakan cara singkat yang sudah kalian pelajari, tapi tetap harus merubah bentuk soalnya. Ini yang nomor 4 lah. Yang terakhir, yang nomor 5, ini lumayan rumit ya, lumayan rumit. Soalnya apa? Kalau kalian perhatikan, ini limitnya untuk limit kanan aja ya.
Kalau kalian substitusi, kita pakai substitusi. Ingat, limit itu kan kita substitusi langsung terlebih dahulu. Berarti kan sama saja 4 min 4 diper akar 4 tambah 4 berarti 8 min 2 kali 4. 0 per 0. Jelas dia bentuk tak tentu. Nah, berarti kalau kita bentuk tak tentu, kita kan harus merubah fungsinya, bentuk soalnya ya. Padahal di sini kita kalau mau menggunakan pemfaktoran, gimana caranya? Kalau mau menggunakan perkalian sekawan, pasti nanti cukup panjang. Atau kalau menggunakan L'Hopital, menurunkannya pun cukup rumit. Oke ya. Nah, ini yang kita pakai apa? Ingat, di sini ada yang namanya bentuk dari nested radikal yang sederhana. Salah satu bentuk dari nested radikal. Ya, seperti apa bentuknya? Kalau ada akar A ditambah B, kalau di plus 2, akar AB ini sama saja akar A ditambah dengan akar B. Atau yang kedua, kalau dia akar dari A plus B min 2 akar AB, ada akar di dalam akar intinya. Ini sama saja akar A min akar B dengan asumsi apa? A-nya lebih besar dari B. Oke, kalian perhatikan di sini X-nya mendekati dari kanan, berarti X-nya lebih besar dari 4. Lah, kebetulan bentuk ini itu kan X tambah 4 kali X. Kan bentuknya sama, sehingga apa? Sehingga kalian perhatikan di sana limit untuk X mendekati 4 dari kanan, dari X dikurang dengan 4 diper akar ada X ditambah 4 dikurang 2 akar 4X. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau dikali 4, itu kan nilainya 4X. Nah, berarti kita bisa menggunakan bentuk nested radikal ini tadi. Berarti kan sama saja apa? Berarti sama saja limit X mendekati 4. Lah, untuk penyebutnya bisa kita ubah jadi akar X min akar 4. Untuk X mendekati 4. Oke ya. Lah, mendekati 4 dari kanan. Lah, kalau sudah kita dapatkan apa? Oh, di sini saya faktorin. Saya tidak menggunakan sekawan ya. Jadi ini sedikit tak geser ke kiri. Berarti limit yang atas X min 4 itu bisa saya tulis akar X min 2 kali akar X plus 2 diper akar X min akar 4 itu kan 2. Untuk X mendekati 4 dari kanan. Lah, pembilang penyebut ada yang sama, kita eliminasikan. Setelah kita eliminasi, tinggal kita substitusi. X-nya kita substitusi 4, berarti sama saja akan 4 plus 2, sehingga dapatnya adalah 4. Oke. Ini untuk soal nomor 5. Jadi kita menggunakan konsep nested radikal. Ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan perkalian sekawan itu bisa, cuman nanti kita perkalian sekawannya nanti 2 kali, ya. Kita 2 kali karena di sini bentuknya cukup rumit dan nanti pun masih harus merubah bentuknya. Jadi ini adalah penjelasan soal limit sebagai persiapan menghadapi asesmen ataupun penilaian atau yang mau ulangan harian ataupun semesteran. Jadi itu. Lah, sebagai latihan kalian juga bisa mencoba soal limit berikut. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.